Hai gengs, halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan di video kali ini kita melanjuti video yang sebelumnya ya. Ini perjalanan di Lampung dan sekarang kita sudah sampai di kota Palembang nih gengs. Dan untuk menuju Palembang ini biaya tolnya lumayan mahal ya, sekitar 380.000 itu dari kota baru menuju ke kota Palembangnya. Nah ini kita lagi menyeberangi jembatan Musi ke-6 ya. Ini salah satu jembatan yang terkeren yang ada di Palembang. Dan ini kita menyeberangi sungai Musi ya, sungai terbesar dan terpanjang di Sumatera nih gengs. Dan jembatan Musi 6 ini merupakan jembatan terestetik atau tercantik kedua setelah jembatan Ampera ya. Kalau jembatan Ampera itu kan karena terbesar dan paling pertama. Dan ini yang tercantik nih gengs, modelnya keren gitu kayak yang di New York gitu modelnya. Dan kalau kalian mau menikmati keindahan alam dan berfoto-foto di sini, cocoknya senja ya, menuju sore gitu, menuju malam gengs, karena di sini cantik banget nih dan banyak lightningnya gitu ya, lampu-lampunya sudah menyala. Oke, untuk liburan di kota Palembang ini kita menginap di daerah protokol kota Palembangnya gengs ya. Ini di pusat kesibukan dan ekonomi kota Palembang. Dan kalian bisa lihat ya, kota Palembang ini ternyata sudah maju dan juga besar. Jalan besarnya ini wah lebar banget ya, bisa 3 mobil. Ini sudah seperti Bandung, Semarang, dan Surabaya gitu ya. Tapi aku belum tahu sih luasnya seperti apa. Cuman kalau dilihat dari kotanya ini, pusatnya sih lumayan maju. Beda dibanding dengan Bandar Lampung ya, masih lebih majuan ini. Oke, ini sebelah kiri kita udah sampai ke daerah hotelnya ya. Ini Luminor Hotel sebelah kiri kita nih, pas di pinggir jalan besar. Kalian bisa ketikkan langsung di Google Maps ya, Luminor Hotel Palembang. Titiknya udah sangat akurat kok. Ini berada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Kalian bisa nonton video review lengkapnya ya kalau kalian mau tahu seperti apa dalam hotelnya. Kita sudah liput berikut dengan kamarnya dan juga lengkapnya informasinya gengs. Nih kita kasih linknya ya. Sudah menjadi rahasia umum ya, kalau kita ke Palembang tuh wajib banget makan pempek di sini gengs, karena selain ini surganya pempek, juga kota asalnya pempek ya. Dan harga di sini tuh murah-murah pempeknya, ada yang mulai dari 4.500-an aja loh. Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan ada banyak pilihan wisata, sejarah dan budaya maupun alam dan taman rekreasi ya. Dan kalian bisa pause video untuk melihat daftarnya nih. Dan untuk wisata keluarga dan anak-anak cocoknya itu ke Amanzi Waterpark ya, karena ini waterpark terbesar di Palembang, atau ke Palembang Berpark ya, ini taman wisata dan rekreasi keluarga nih. Nah ini kita mau menuju ke Amanzi Waterpark ya, tapi sayang sekali saat kita mau ke situ sedang ada perbaikan atau sedang direnovasi gitu gengs ya, jadi kita nggak bisa berlibur di sini deh. Oke, karena nggak bisa berenang hari ini, akhirnya kita kembali ke Jalan Jenderal Sudirman ya. Dan kita langsung makan ke daerah Jenderal Sudirman nih. Ada pagi sore yang pertama kali dibuka sejak 1973, gengs. Di sini kita makan enak nih, gengs. Di sini ini masakan Padang yang pertama pagi sore yang ada di Palembang ya. Letaknya itu benar-benar ada di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman ya. Seperti ini tempatnya nih, yang logonya merah gini pagi sore. Dan pilihan makanan itu banyak banget dan beda dengan Padang-Padang yang lain ya guys. Di sini tuh ada ciri khasnya, dan untuk harganya jangan kaget ya, karena lumayan sih. Jadi makan Padang di pagi sore ini merupakan makan Padang dengan harga hotel bintang 5. Lagi di kota Palembang, di Jalan Lingkaran 1 ya. Nah, kita nyoba kuliner di sini. Nah, kalian juga jangan lupa untuk cobain ke pempek beringin ya, karena di sini tuh mantap, harganya juga murah ya, mulai dari 5 ribuan dan pilihannya banyak, dan rasa pempeknya tuh beda banget deh sama yang ada di Jakarta maupun yang di Bandung deh, beda banget gengs, dan bumbunya juga enak ya. Dan ini banyak kerupuk-kerupuk juga di sini buat oleh-oleh kalian atau buat cemilan di hotel. Udah ada kok, aku udah bisa bapak campurin ini udah ada. Pempek beringin itu terkenal dengan teksturnya yang lembut dan gurih ya, dan cuko atau saus asamnya itu beda ya, manis pedasnya khas banget, kental dan pas di lidah gitu gengs. Lalu banyak ragam jenis pempek yang disajikan nih gengs. Ini ada lenjer, ada kapal selam, ada tahu dan tahu isi, ada adaan, ada kulit dan lain-lain ya, dan juga ada lenggang, ada otak-otak, tekwan, mie celor, dan oleh-oleh pempek vakum untuk dibawa pulang. Nah, kalau dari pempek beringin, kita sekarang mau cobain ke pempek 888 nih gengs. Ini juga terkenal ya. Dan ini kita datangnya ke yang pempek 888 Taman Kenten cabang Central Pavilion Dempo ya.
Nah ini tempatnya ini modern seperti plaza gini, dan untuk parkir mobilnya luas banget dan besar ya gengs. Buka setiap hari dari jam 7 sampai jam 10 malam. Sama dengan seperti pempek Beringin ya, pempek 88 ini punya reputasisi tinggi sebagai tempat kuliner pempek Palembang yang patut dikunjungin saat berlibur nih. Wah mantap deh gengs ya. Dan untuk harganya jangan takut, harga di sini tuh sangat bersahabat ya gengs untuk pempek ya, walaupun tempatnya kelihatan keren seperti ini. Areanya sih enak, nyaman ya, dan itu yang di sebelah kanan itu area pempeknya itu ada area indoor dan juga outdoor. Wah rame ya. Sorry banget nih karena memori habis, jadi kita hanya bisa nampilkan foto ya. Kurang lebih dalamnya seperti itu guys, nggak terlalu luas. Enak dia daerah luarnya sih, lebih nyaman untuk nongkrong rame-rame. Nah untuk berikutnya kita ke tempat pempek besar lagi. Ini salah satunya namanya Pempek Mama Musi ya gengs. Ini lokasinya berada di Jalan MP Mangkunegara. Nah ini yang lumayan terbesar nih ya. Dan areanya enak nih, dia sendirian gitu ya. Jadi nggak gabung dengan tempat lain. Seperti ini gengs, dan di depan ini tempat retailnya kita bisa beli yang frozen dan juga ada beberapa snack dan juga macam-macam kerupuk-kerupuk gitu ya gengs. Dan harga di sini edan sih gengs, mulai dari 4.500-an aja nih. Lalu ini dapurnya buat kalau kita makan di tempat, lumayan besar, bersih, rapi. Dan ini ada area outdoornya juga ya seperti itu. Kursinya banyak banget tuh gengs. Dan ini juga ada area makanan untuk all you can eat nih. All you can eatnya bukan pempek aja nih, bisa ada daging-dagingan gitu seperti nah seperti ini tuh kalian lihat ya, pilihannya banyak tuh, mantap gengs. Nah kalau nggak salah itu per orang sekitar 80 ribuan gengs, tapi harga tidak mengikat ya, kalian bisa hubungin nomor yang ada di bawah nih. Dan setelah kita cobain pempek di Mama Musi ini, jujur aku lebih suka untuk taste yang di Mama Musi ini dibanding yang 888 tadi ya. Ya itu kan selera yang nggak bisa dipaksakan. Kalau menurut aku sih enaknya yang di sini. Ini area indoornya adem dan cukup luas juga. Mantap nih, kalian catat ya kalau kalian ke Palembang nih, wajib kesini nyobain nih. Pilihan menunya banyak gengs. Nah pakai mobil gini emang agak serem sih gengs ya. Di depan pasar yang udah tutup, nggak terlalu gede sih, seperti itu. Oke. Dari sini kita jalan nih. Mohon maaf ya gengs karena ini posisinya gelap banget, jadi aku lupa aktifkan night vision di kamera nih, jadi getarannya kelihatan banget ya. Nah ini nih kita sudah di area pelataran dermaga ya, Jalan Pasar Iren 16. Ini pasar ditutup nih, kios-kios gitu gengs. Sampai kita ketemu area terbuka seperti ini. Ini kalau motor bisa masuk sampai sini parkirnya. Nah itu jalan tembus juga. Nah dari sini kita bisa langsung lihat tuh jembatan Amperanya, keren. Itu ada LRT lewat juga tuh. Yang menjadi nilai plus dari kafe-kafe di sini adalah kita langsung di samping Sungai Musi dan bisa melihat langsung jembatan Ampera yang cantik seperti itu ya, dan kelihatan kereta LRT lewat gitu gengs. Nah ini kafe-kafenya. Nah ini yang kita mau masuk ke Suma. Di sebelahnya ada Pro People, ada Music Icon. Kayak gini modelnya. Jadi Jalan Pasar 16 Ilir ini merupakan wisata kulineran malam ya, di samping atau di tepi Sungai Musi. Ini pemandangannya cakep banget sih gengs. Mungkin senja menuju gelap lebih bagus di sini ya, di saat perpindahan dari terang ke gelap. Jadi Sungai Musi terlihat jelas dan juga pemandangannya jelas, dan area sini lampu-lampu sudah mulai nyala seperti ini. Ini pilihan makanan cukup banyak ya. Jadi kalian nggak harus yang di kafe-kafe di situ, boleh juga makan makanan di pinggir-pinggir gini ya. Disediakan meja kursi yang cukup banyak nih, kapasitas orangnya keren juga ya, dan areanya bersih dan rapi. Mantap gengs.
Oke, setelah keliling-keliling di area terbuka, kita langsung masuk ke area cafe yang paling ujung nih. Inilah Kesuma Citra rasanya ya. Nah, kita masuk dan nikmatin di dalam seperti apa nih, gengs. Dan ternyata di ujung cafe ini dengan pemandangan di background itu langsung jembatan Ampera dan juga Sungai Musinya ada mesin foto gitu gengs ya, foto box yang kece banget nih dengan backgroundnya langsung jembatan Ampera. Wah, keren banget ya. Dan ini kita akan tampilkan menu-menu makanan dengan harganya di sini ya. Kalian bisa pause dulu videonya untuk melihat lebih jelasnya ya. Pilihan makanannya cukup bervariasi dan juga berkelas ya menu-menunya ya. Jadi bukan menu Nusantara nih, ada masakan Eropanya juga, masakan Barat gitu gengs. Mantap deh. Oke, kita lanjut keesokan harinya ya gengs. Kita akan menuju ke Pulau Kemaro ya, dimana itu merupakan sebuah kelenteng yang berada di tengah-tengah Sungai Musi gengs ya, di Palembang nih gengs. Ini adalah salah satu destinasi sejarah dan budaya paling terkenal di kota ini. Nah, itu namanya Pulau Kemaro ya. Nah, perjalanan ini kurang lebih 6-11 km dari jembatan Ampera atau dari pusat kota Palembang nih. Jadi di agak pinggir gitu ya gengs ya, menuju ke Sungai Musinya yang besar itu. Dan untuk masuk ke Pulau Kemaro itu gratis ya, tidak ada tiket masuk. Tapi yang ada tuh untuk tiket menyeberangnya itu menggunakan perahu ya. Itu dikenakan sekitar 50 sampai 100 ribu per perahu ya gengs. So, kita kesini ya gengs. Jadi jangan lebih dari itu gengs. Kalian bisa tawar gitu loh. Dan nanti kita buatkan video tersendiri ya. Kita akan menjelajah ke Pulau Kemaro. Nanti kita buat video tersendiri karena itu cukup panjang dan cukup seru juga gengs ya. Nanti kita kasih linknya nih di sini gengs. Dan yang menjadi nilai plus daya tarik penarik dari Pulau Kemaro ini adalah sebuah ini ya, apa namanya, pagoda besar nih gengs di sisi ujung pulaunya. Itu ada beberapa tingkat gengs ya, dan juga taman kebun yang cukup luas. Dan ini biasa dipakai untuk acara-acara keagamaan atau acara budaya gitu ya gengs, seperti Imlek.
dan juga cap gome gitu gengs ya. Di acara ini akan ramai sekali pengunjung dan ada beberapa kelenteng di kelilingnya gitu ya, di sekelilingnya gengs. Dan ada banyak tempat makan juga untuk nongkrong-nongkrong, seru nih gengs. Oke, setelah 3 hari 2 malam kita di Palembang ya, kita langsung pulang nih menuju ke Lampung lagi, ke Bakauheni, ke pelabuhannya ya. Dan itu untuk perjalanannya kurang lebih 6 sampai dengan 7 jam ya gengs, langsung sampai ke pelabuhan. Dan untuk tolnya ini cukup mahal ya, karena kita langsung ya, nggak keluar di Kota Baru atau di Kota Lampung lagi. Itu sekitar 500 ribuan gengs, luar biasa ya. Dan pemandangan di tol ini sangat menarik ya. Di sebelah kiri itu ada bangunan Siger yang sangat gagah dan juga berkesan sekali ya, ikonik. Di depan itu langsung terlihat laut dan juga pulau-pulau. Wah, cakep banget ya gengs. Inilah perjalanan menuju ke pelabuhan Bakauheni ya. Kita akan keluar dari Pulau Sumatera nih gengs. Dan juga seperti biasa ya, untuk pembelian tiket kapalnya itu bisa melalui aplikasi Ferisi atau ke ferisi.com ya. Dan pembelian itu harus minimal 2 jam sebelum kita berangkat atau sampai ke pelabuhan dan 5 km sebelum dari pelabuhan ya. Dan kita memesan tiket yang ekspres seperti biasa supaya cepat dan juga supaya anak ya lebih beda kelasnya gengsi dibanding yang kelas reguler. Dan ini kebetulan kita pas pulang ini lagi agak sepi ya, kita langsung nggak ada antrian panjang, bisa langsung naik ke atas kapal. Dan cuaca lagi cerah nih, mantap nih gengs. Dan untuk harga tiket yang ekspres ini karena masih dalam suasana tahun baru, masih diskon ya, dari 749 jadi 550 ribu aja gengs. Lumayan irit 200 ribu ya gengs. Dan ini kita langsung naik ke atas kapal ya gengs ya. Dan ini sangat cepat prosesnya. Setelah penuh parkiran semua langsung berangkat. Jadi nggak buang-buang waktu ya. Sesuai dengan namanya ekspres. Mantap deh. Dan kapal yang kali ini kita naik ini jauh lebih besar ya dibanding yang pas kita kedatangan kemarin di video yang pertama. Ini kapasitasnya lebih besar dan ada 2 lantai, yang di bawah itu banyak bus-bus besar juga gengs. Kalian bisa lihat ya, parkirannya tuh luas banget tuh sampai ke depan sana. Mantap deh. Dan pasti di atasnya juga lebih ini ya, untuk area penumpangnya pasti lebih besar nih, nanti kita lihat nih. Oke, seperti inilah ruangan utamanya ya. Ini cukup besar dan juga enak tuh, ada yang di samping itu dengan kacanya pemandangan langsung besar, dan ada area anak-anak kids playground gitu ya. Lumayan seru nih gengs. Nah, ini baru sebagian kecil aja tempatnya nih. Ini yang untuk seperti ruangan utama gitu ya, modelnya seperti kursi-kursi pesawat atau kereta. Lalu kalau kita keluar ini ada kuliner-kulineran seperti ini. Wah, mantap ya, ini besar sekali kapal itu. Ada 2 tangga lagi untuk naik ke atas ya, ke kiri dan ke kanan, dan itu ke area ruang-ruangan kamar lagi tuh yang di bawah, nanti kita ke sana ya. Oke, sekarang kita naik dulu ke atas nih. Nah, ini ke atas ada ruangan-ruangan lagi, itu sebelah kanan untuk menuju ke ruangan deck-deck lagi ya. Dan belok ke kiri ini ternyata ini untuk musolanya gengs nih. Dan di gang yang berikut tadi yang di seberangnya musolanya ini ternyata ada kamar-kamar seperti itu gengs ya, seperti untuk kru kapal. Dan ini boleh dipakai untuk penumpang nih, jadi sistemnya siapa yang cepat dia dapat duluan deh gengs. Dan akhirnya sampai menembus ke area untuk bisa ke deck yang di luar atau outdoornya ya. Itu ada tempat makanan-makanan gitu ya, mie instan dan lain-lain. Nah, ini cukup luas ya, dan di sini pun banyak orang yang duduk-duduk di sini. Mungkin kalau nggak mau di dalam pengap juga, karena lagi nggak hujan, jadi bagus nih. Kalau hujan sih basah juga kayaknya gengs ya. Dan ternyata kapalnya ini juga lebih tinggi dibanding yang pertama dulu ya. Ini kita langsung bisa melihat semua kepulauan, dan itu dermaganya terlihat, yaitu pelabuhannya yang sudah modern. Lihat deh, decknya luas banget ya. Dan di tengah itu untuk pembuangan asapnya tuh gengs, dari mesin di bawah. Mantap ya.
Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih. Ini liburan kita ya. Informasinya buat kalian yang mau main-main ke Lampung, ke Palembang, cocok banget nonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. Terima kasih buat supportnya. Yang belum klik subscribe, dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya. Dan gambar belnya juga diaktifkan ya, supaya kalian nanti dapat notifikasi video-video terbaru lagi dari kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya gengs. Bye-bye.